Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman, sebagaimana yang tertulis dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga. Rasul Paulus mengingatkan Timotius pada waktu itu, dan ini bagi saudara dan saya sekarang, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, hari-hari terakhir adalah hari-hari di mana orang menikmati banyak kemajuan, tapi bukan hari-hari yang mudah, hari-hari yang sukar. Kenapa sukar? Satu, karena karakter manusia menjadi makin jahat, mengganggu hubungan antar manusia. Orang hidup egois untuk dirinya sendiri, mana yang baik untuk saya, itu benar, kamu terserah. Pokoknya itu baik bagi saya, tentang kamu, itu bukan urusan saya. Manusia menjadi begitu egois, materialistis, sehingga dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sekarang ini segala sesuatu makin diukur dengan harta. Ya, makin diukur dengan materi, termasuk berkat Tuhan pun diukurnya dengan materi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka akan berontak pada orang tua. Kapan? Sekarang ini toh orang tua yang mesti nurut anak, bukan anak yang mesti nurut orang tua. Bahkan mulai kecil orang tua harus nurut anak. Anak-anak memberontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasuhi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan ini, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sekarang ini saudara-saudara, kita sedang hidup di zaman di mana hukum Allah diubah agar hawa nafsu manusia terlampiaskan. Itu sebabnya orang sekarang melegalkan LGBT. Hukum mana dirubah supaya hawa nafsu manusia dilampiaskan. Kekudusan perkawinan diabaikan. Orang Kristen mengizinkan perceraian. Bahkan perselingkuhan di kalangan orang Kristen pun menjadi hal yang biasa. Lebih menuruti hawa nafsu, katanya, kata firman Tuhan, daripada menuruti Allah. Secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ibadah itu dijadikan hanya topeng, hanya alat, supaya orang kelihatan, saya sudah ke gereja. Kan sekarang lebih singkat di gereja lebih bagus. Ya, apalagi sekarang mumpung COVID menjadi jalan, bilang, ya kita ibadah online saja lah, buat apa onsite? Nanti ketularan COVID. Tapi ke pasar, ke piknik, kemana-mana, tidak takut ketularan COVID. Saudara-saudara, menjalankan ibadah, tapi memungkiri kekuatannya. Masakan Allah tidak bisa melindungi orang yang beribadah kepadanya? Saudara, akhir zaman. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ya, saudara-saudara, orang sekarang ingin diajar, mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinga mereka, tapi tidak mengenal kebenaran. Lebih memalingkan telinga mereka pada dongeng. Apa yang disebut dengan dongeng? Yang tidak tertulis dalam Alkitab. Ajaran Alkitab yang jelas ditafsirkan. Mereka bilang, omongan Tuhan Yesus itu kiasan. Lalu ditafsirkan. Hal yang sudah jelas, ditafsirkan lagi. Jadi, memalingkan telinga mereka pada dongeng, menafsirkan hal-hal yang menyenangkan hati mereka. Mereka sibuk membicarakan, misalnya gini, doa Bapa kami itu siapa yang mengajar? Yohanes Pembaptis atau Tuhan Yesus? Mereka sibuk memperbincangkan hal ini. Khotbah berseri-seri, Yohanes Pembaptis atau Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Tapi mereka tidak mengajarkan arti doa Bapa kami itu. Inti dari doa Bapa kami itu.
selalu ingin diajar, tapi mengingkari kebenaran. Lebih memalingkan telinganya pada dongeng, pada hal-hal yang tidak tertulis dalam firman Tuhan. Hal-hal yang sudah jelas ditafsirkan. Saudara, hindarilah mereka itu. Hindarilah mereka itu. Kita hidup di akhir zaman, Tuhan Yesus akan segera datang. Hiduplah dalam kebenaran. Karena yang akan masuk surga bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Hidup di dalam kebenaran. Takut akan Tuhan, kekudusan, jangan pernah ditinggalkan dari kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.